Mohon maaf Adria, setelah saya dengar berulang-ulang, saya tonton lagi video itu, tidak ada saya menuduh atau menyalahkan Arteria. Nah, karena itu saya hanya bisa jelaskan begini dengan semangat yang persaudaraan. Saya kira sudah banyak juga beredar klarifikasi saya gitu kan. Ya samalah, saya standar saja karena saya memang tidak punya niat apa-apa. Halo netizen, gimana kabarnya? Terima kasih ya, tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Hasril Caniago, budayawan sekaligus tokoh pers di Minang. Halo Pak Hasril, gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima Sehat kasih ya Pak ya? Kori, ya sih sehat ya. Oke, Pak Hasril, sebelumnya kan sempat viral nih tentang Bapak membongkar sosok Bakhtarudin yang Bapak sebut sebagai kakek dari politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Nah, menurut Bapak, Bakhtarudin adalah pendiri partai berlogo Palu Arit di Sumatera Barat. Bapak sebutkan itu dalam Indonesia Lawyers Club TV One pada hari Selasa 8 September 2020, tapi sebenarnya dengan maksud membicarakan tentang perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh Minangkabau adalah hal yang biasa ya Pak ya. Bahkan perbedaan politik di antara tokoh dalam satu kaum pun biasa. Nah, kadang masalah muncul karena kesalahpahaman. Apakah ini yang terjadi ketika muncul berita itu bahwa Anda seolah menuduh Arteria Dahlan adalah cucu pendiri PKI? Anda sebenarnya tidak bermaksud menuduh, tapi sebenarnya Anda bicara dalam konteks sejarah, bahwa kakek yang Anda maksud itu bukan kakek biologis. Apakah bisa dijelaskan Pak lebih dalam lagi agar tidak semakin simpang siur nih beritanya Pak? Ya benar, jadi terima kasih Tagar TV yang sudah memberikan kesempatan saya ya. Ya mungkin kalau orang menonton lagi ya, rekaman ALC itu rasanya ya emang saya tidak ada menuduh gitu ya, tapi di media sosial malah juga merembet ke media mainstream mengatakan saya membongkar. Jadi bahasanya itu dahsyat sekali kan, menakutkan, membongkar, mengungkap gitu kan. Padahal saya bicara dalam konteks demokrasi di Minangkabau ya kan. Nah, LC itu kan sebenarnya juga itu, bagaimana orang menafsirkan pernyataan Bu Puan, kan itu sebenarnya menimbulkan reaksi keras. Jadi saya mengatakan, itu bukan masalah yang besar sebenarnya, kalau kita bisa juga selesaikan dengan baik-baik gitu kan. Nah, dalam menjelaskan itu, saya mengemukakan bahwa di Minangkabau itu, perbedaan pendapat itu adalah hal biasa. Bahkan perbedaan aliran politik pun itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, saya contohkan daerah Meninjau, dan kebetulan akhirnya saya tahu itu kampungnya Arteria gitu kan. Di Meninjau itu satu kawasan kecil ya, itu ada tokoh-tokoh nasional yang malah juga jadi pahlawan nasional gitu kan, yang dari berbagai aliran. Nah di situ berasal Muhammad Natsir, siapa yang tidak kenal, Perdana Menteri dan Bapak NKRI, karena beliau yang kembalikan ke RI, ke Negara Kesatuan. Kemudian Rasuna Said, Rangkayo Rasuna Said, jalannya panjang sekali Jakarta itu. Orang tapi mungkin kenal namanya, tapi tidak kenal riwayatnya. Itu pahlawan nasional. Kemudian di sana juga berasal Buya Hamka, pahlawan nasional juga. Ya kan, Buya Hamka, siapa yang tidak kenal Buya Hamka? Tapi dari situ juga lahir namanya Sabila Rasad. Sabila Rasad itu dari PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu dari partainya Bung Karno, ya kan? Tapi juga dari situ lahir ya tokoh pendiri PKI Sumatera Barat. Tapi jangan langsung kita asosiasikan PKI zaman itu dengan PKI setelah TAP MPR 2566. Ya kita kan MPR itu sudah melarang komunisme di Indonesia kan. Waktu itu kan belum dilarang. Nah, apalagi Bakhtarudin ini juga punya jasa besar sebenarnya ke kemerdekaan. Jadi kita melihat orang itu secara jernih. Sebelum kemerdekaan di zaman Jepang itu dia jadi polisi. Polisi itu pangkat keibu. Keibu itu inspektur zaman sekarang. Seniornya berpangkat Keisi. Keisi itu komisaris polisi zaman sekarang. Itu Kaharudin Datuk Rangkayo Basa. Kaharudin itu juga dari Meninjau.
Tetangga dengan Meninjau itu, negara Meninjau itu namanya Negeri Bayur. Itu kampungnya Bapak Batiar Kamsah, ya. Nah, dia pendiri PKI Sumatera Barat. Awalnya dia polisi dan dicatat sebagai penggerek bendera pertama setelah proklamasi. Setelah proklamasi 17 Agustus, kemudian di daerah-daerah kan menyusul upacara proklamasi itu, kemudian pengibaran bendera di Padang itu baru pengibaran bendera tanggal 29 Agustus 1945. Itu salah satu penggereknya Bakhtarudin, ya kan? Tapi setelah kemerdekaan dia kemudian keluar dari polisi, pindah ke politik. Ketika keluar maklumat Wakil Presiden nomor X tahun 45, yaitu memberikan kesempatan di Indonesia lahirnya partai-partai, ya. Beliau jadi pendiri PKI di Sumatera Barat. Tapi kalau kita kaji historisnya, PKI di Sumatera Barat itu adalah PKI-PKI yang agamanya Islam, ya. Mereka lebih menggunakan komunisme itu sebagai alat perjuangan menentang penjajahan gitu. Jadi tidak ada masalah waktu itu. Jadi sampai era Bakhtarudin itu juga bukan suatu aib orang jadi PKI. Jadi PKI itu jadi masalah ketika mereka mulai memusuhi Islam setelah PRRI, ya, yang di peristiwa pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Baru jadi masalah karena mereka sudah berhadapan menyatakan Islam itu musuhnya PKI gitu kan. Itu kan politik. Nah, PKI itu juga kalau di Sumatera Barat tetap pendirinya awalnya waktu zaman penjajahan itu namanya Ahmad Khatib Datuk Betuah, Haji Ahmad Khatib Datuk Betuah. Haji juga, Datuk juga. Diterima orang, terjadi ya biasa saja. Kita biasa beradu pikiran. Anda punya paham A, saya punya paham B. Itu tidak buat kita bermusuhan. Karena kata Muhammad Nasir, lawan berdebat adalah kawan berpikir. Jadi dengan berdebat itu kita tambah maju, kita berpikir. Itu dalam konsep intelektual orang Minang gitu. Jadi tidak ada ngotot-ngototan, ya Anda yang benar, saya yang benar, nggak ada. Kita cari apa mana yang benar. Tapi kalau tujuan kita sama, PKI waktu itu juga mau melawan Belanda, Masumi juga mau melawan Belanda, itu kan sama seiring sejalan saja dan tidak mempengaruhi saling agamanya gitu. Nah, itu tentang Bakhtarudin ya. Bakhtarudin itu kemudian pemilu 55, saya koreksi sedikit, bukan anggota konstituante, anggota DPR dia. Jadi pemilu 55 itu untuk kita ketahui itu diadakan 2 kali. Yang pertama untuk pemilihan anggota DPR pada bulan September 55. Pemilihan anggota konstituante itu dilakukan dalam bulan Desember 55. Jadi ada jarak 3 bulan ya. Nah, Bakhtarudin ini terpilih sebagai anggota DPR dari PKI dalam pemilu 55. Dan pernah jadi wakil ketua fraksi. Ketua fraksinya Aidit kalau tidak salah, dia wakil ketua. Aidit itu juga dari Meninjau, iya kan? Dari daerah yang sama. Nah, kemudian dia meninggal bulan September 56 gitu. Jadi dia tidak bersentuhan lagi dengan PRRI gitu, karena PRRI itu terjadi 58. Hubungan dia dengan Rasuna Said itu tokoh Masumi ya. Anggota KNIP juga dia dulu ya, dan juga terpilih dalam pemilu 55 jadi anggota DPR, dia dari Masumi. Hubungannya malah lebih dekat. Saya udah cek lagi itu ya, hubungan itu sudah diteliti oleh Dr. Audrey Kehin, malah lebih dekat lagi. Bukan sepupu, malah saudara tiri, satu bapak beda ibu. Bayangin itu, yang satu Masumi yang di sayap paling kanan dalam politik, aliran politik, yang satu lagi PKI di sayap paling kiri di dalam aliran politik kita. Itu orang bersaudara, satu darah, satu ayah gitu. Nah, kemudian lanjut soal Arteria Dahlan. Saya menganggap dia itu adik saya. Karena dalam sistem kerabatan Minangkabau itu, kita tidak ada stratifikasi sosial. Orang tidak menghormati orang lain karena dia lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, atau lebih pintar, karena dia profesor, bukan. Orang salah satu harus hormat kepada orang tua, orang yang lebih tua gitu. Nah, itu dalam stratifikasi sosial di Minangkabau. Itu bukan kata saya, itu hasil penelitian. Salah satunya menegaskan itu Profesor Suyushi Kato, ya kan?
disertasi dia dari Jepang tentang adat Minang dan merantau. Nah, itu apanya? Dan budaya merantau itu disertasinya. Nah, kemudian hal itu bagaimana konstelasi cara orang Minang berbeda pendapat, berbeda aliran itu saya juga singgung waktu diskusi off air dengan Arteria juga ya, karena saya tahu dia ikut di dalam itu. Saya sebelumnya sudah diberitahu oleh salah seorang pamannya, mamanya ya. Ya jadi bahwa dia orang meninjau gitu kan. Jadi saya langsung saja, kemudian saya jadi contohkan itu juga, ya kan. Saya tahu dia itu dari keluarga Masumi gitu. Jadi dia masih berkerabat. Jadi di Minangkabau itu sistem kerabatannya sangat luas sekali. Jadi kalau dalam satu kampung misalnya, orang menitip seorang kepada saya yang generasinya adalah generasi anak atau keponakan saya akan memperkenalkan kepada orang lain, ini keponakan saya. Nah, dia akan mengakui saya mamak saya, iya kan? Begitu luasnya sistem kekerabatan kita. Nah, dan saya ketika itu dengan sadar mengatakan, mencontohkan dalam satu keluarga saja, keluarga besar dalam satu kaum, itu bisa berbeda aliran pendapat, ya kan, berbeda aliran politik, ya. Masumi misalnya, Atriani dari Masumi, saya bilang kan, dari garis kutu Masumi, Rasuna Said, ya kan. Nah, di situ ada juga PNI, ya, Rasa, ada juga PKI, pendiri PKI, masih kakek. Jadi bukan saya katakan kakek kandungnya, masih kakek. Jadi dalam sistem kekerabatan Minangkabau, 2 generasi di atas kita itu, kita anggap kakek kita gitu. Jadi saya tidak mengatakan kakek kandungnya gitu kan. Nah ternyata setelah saya klarifikasi dengan keluarganya, juga dengan orang-orang yang tahu, kakek itu karena satu suku dengan ayahnya Arteria. Jadi Batarudin itu kalau kita lihat dari struktur keluarga di Minangkabau, kaum di Minangkabau, sama-sama suku Melayu dengan ayahnya Arteria. Tapi berbeda datuk, berbeda payung namanya. Payung itu, jadi satu suku di Nagari di Minangkabau itu bisa 3 atau 4 malah datuknya, nini mamaknya. Itu dinamakan payung. Nah, payung atau parwi. Nah, jadi satu. Tapi kalau mereka sesuku, sama sukunya sama Melayu, sukunya Melayu, itu tidak boleh saling menikah. Nah, dan dia kepada dia yang sesuku dengan bapaknya, dia harus panggil bapak. Generasi di atasnya dia panggil kakek gitu. Jadi luas sekali. Nah, kita saya bicaranya dalam konteks itu gitu kan, dalam konteks seperti itu. Dan maksud saya bukan mengungkap itu. Arteria sendiri ternyata kan dia tertawa-tawa aja, senyum saja kan. Tidak ada dia protes, ya kan. Malah 4 kali break kita setelah itu sama-sama merokok di ruangan khusus yang disediakan oleh ALC. Itu tidak ada apa-apa, kita tetap ketawa-ketawa, bicara macam-macam aja gitu. Itu semuanya ada saksinya itu. Ada si Tejo, ada Fadlizon, Effendi Ghazali, dan si ini, Emrus, Siombing. Malah Pak Gubernur Sumatera Barat juga sempat nimbrung di situ. Pak Anhar Gonggong juga sempat di situ. Nah, ada tenang aja kita, ya kan? Jadi di on air juga Anda bisa lihat sendiri. Kemudian off airnya bisa saya ceritakan begitu. Kalau nggak percaya, coba telepon siapa? Fadlizon, Mas Sujiwo Tejo, dan Effendi Ghazali. Nah, ada apa-apa antara kita gitu. Cuma menjadi ributnya ketika disalah tafsirkan oleh terutama media sosial kalau saya tidak salah. Ya, karena 1 jam setelah itu saya dikasih tahu, abang itu juga trending topik sekali itu di apa? Di mana? Di Twitter. Saya nggak punya Twitter. Saya bilang kan saya dulu pernah punya Twitter, tapi rasanya terlalu sibuk sekali. Saya harus Twitter, Facebook, WA. Akhirnya saya hanya Facebook media saya kan, kemudian Twitter. Gitu. Jadi tidak ada masalah antara saya dengan Arteri. Malah saya ingatkan dia sebagai orang Minang, sebagai yang lebih tua. Waktu itu saya kenalkan, saya ini kenal dengan mama Anda, Pak Fauzi Ma'ruf. Oh iya, itu kakek saya katanya kan. Angku saya, angku itu di meninjau panggilan mama untuk orang yang bergelar datuk. Ya kan? Kemudian saya bangga dengan Anda. Saya katakan gitu, itu saksinya Fadlizon semua. Ya. Saya bangga dengan Anda, karena Anda sebagai orang Minang tidak ikut berebut 14 kursi di DPRD Sumatera Barat. Anda justru dipilih oleh orang Jawa dari Jawa Timur.
Itu hebat sekali itu, ya kan? Belum tentu ada hanya beberapa orang itu yang bisa seperti itu. Jadi saya dari hati saya memuji dia gitu, bukan dibuat-buat, bukan memuji-muji kosong gitu. Itu fakta. Nah, jadi cuma saya nasihati juga kan. Saya kan usia saya lebih tua, jadi saya bisa menasihati dia. Nah, jadi Atria masih pandai ngomong Padang. Dia bilang masih Bang katanya. Nah, saya kan juga wakilnya Bang Fadli di IKM. Nah, itulah contohnya. Ikatan Keluarga Minang, Atria PDIP, Fadli Zon Gerindra. Mereka satu orang ketuanya, satu wakilnya. Begitulah kekerabatan di Minangkabau gitu kan kita itu. Oke, kalau gitu saya sarankan Anda banyak-banyak baca literatur tentang Minangkabau, kan gitu. Nah, banyak-banyak baca literatur tentang Minangkabau, pahami adat budaya Minangkabau. Karena di Minangkabau itu tidak ada stratifikasi sosial berdasarkan pangkat, jabatan, umur, kecuali umur. Ya. Nah, karena itu mungkin Atri juga merasakan ada orang-orang Minang yang orang awak yang kurang suka. Itu sebabnya karena Atria membentak-bentak Pak Emil, kan saya bilang kan. Itu kan nasihat yang baik. Sama kita, saya kepada siapapun kalau lebih kecil pasti saya nasihati. Itu nasihat yang baik gitu kan. Itu menyebabkan orang mungkin banyak yang tidak suka dengan dia. Nah, lalu dia bilang, saya terbuka saja. Ya, saya kan mempertahankan lembaga saya, masa dia hina-hina DPR ini segala macam gitu kan. Partai saya. Arteria, saya bilang kan, orang Minang itu pendiriannya sekeras batu dan sekukuh gunung, saya bilang kan. Tapi dalam menyampaikan pandangan itu, pendirian itu, kita harus tetap menggunakan sopan santun, saya bilang kan. Ya, kepada orang tua kita, kalau orang Minang itu mengatakan, harimau pun dalam perut kita, yang keluarnya kambing juga gitu. Nah, itu sopan santun kita. Saya kira bukan hanya Minang, seluruh Indonesia. Karena saya dapat respon dari bermacam-macam kan. Saya senang, ini sekarang anak-anak muda kita. Tapi kita tidak memaki dia, tidak memojokkan dia. Dia kebanggaan kita gitu. Saya dari hati saya. Karena belakangan ternyata saya kenal banyak dengan paman-pamannya yang menghubungi saya. Dan profesor, ada yang alumni ITB, eksekutif perusahaan pertambangan. Semuanya menghubungi saya. Dan saya tidak ada niat untuk mencederai dia. Ya kan? Tidak ada niat. Lihatlah, rekamlah. Ada enggak ekspresi saya? Dia pun kalau saya lihat senang gitu. Jadi kalau ini dianggap hanya kecelakaan, ya kita selesaikanlah baik-baik dengan semangat kekeluargaan gitu. Nah, Oke, ya. Tapi Pak, bagaimana hubungan Bapak sendiri dengan Arteria Dahlan sebelum dan sesudah insiden di ILC itu, Pak? Ya, saya kira tidak ada perubahan. Ya, artinya mungkin ada sedikit salah paham misalnya dalam dialog WA. Tapi saya kan memposisikan diri saya sebagai orang lebih tua. Nggak mungkin saya emosional gitu kan. Nah, jadi saya sudah langsung komunikasi. Saya menyesalkan sekali kok jadinya begini. Jadi udah banyak sekali pada pagi hari itu saya sampai subuh tidak tidur ya. Karena setelah saya lihat masuk telepon WA ini segala macam. Wah ini saya harus klarifikasi gitu kan. Sehingga saya pesankan ke istri saya di Padang. Nanti bangunkan saya untuk subuh. Biarlah agak lambat dikit, karena kayaknya belum bisa tidur ini. Bangunkan saya jam 10, jam 6, saya bilang kan. Masih ada lah subuh kan kalau kita ketiduran. Tapi ternyatanya mau jam 4 masih harus saya merespon orang gitu. Saya menimbang, kenapa ini bisa terjadi begini gitu. Tapi kalau media sosial saya kan tidak bisa jangkau. Tapi sejauh ada wartawan media mainstream yang akhirnya merembet ke situ, wawancarai saya, harus saya layani gitu kan. Saya jelaskan, saya tidak bicara dalam konteks mengungkap atau apa gitu. Saya bicara dalam konteks demokrasi Minang. Dan contohnya dalam keluarga dia sendiri. Dia dari keluarga Masumi ada yang PKI. Itu biasa saja bagi kami gitu. Akhirnya setelah saya jelaskan beberapa apa itu, sudah dimuat di media. Saya kirim WA ke Arteria. Kemudian saya juga membuat ke Facebook. Ini kan media sosial kan, yang terbuka untuk publik. Saya buat di situ ini tentang kejadian tadi malam. Saya jelaskanlah maksud saya, kronologisnya segala macamnya itu. Kemudian saya penjelasan-penjelasan yang ada di media online maupun Jawa Pos segala macam itu, Nilubis kontak saya, IDN, Detik. Saya kirim ke WA-nya Arteria.
ini saya sudah jelaskan, dan ini penjelasan pribadi saya di Facebook, karena saya hanya punya medsos Facebook dan Instagram. Saya kirim ke dia, itu sore, siang tanggal 10 itu hari Rabu. Jawabannya, terima kasih Bang, lalu ada salam. Saya anggapkan positif. Nah setelah itu saya sorenya sebenarnya harus ke Padang, udah ada tiketnya, ternyata pesawatnya tidak terbang, batal. Lalu saya balik ke Jakarta, saya telepon pamannya, yang Pak Fauzi Ma'ruf itu. Nanti ya kekerabatan itu di Minang itu unik gitu, tapi dia pasti itu ada hubungan mereka itu semua. Nah, telepon, saya sudah jelaskan kepada Arteria tadi, ya dia juga sudah telepon saya. Malah dia tawarkan, ya, maukah Pak Asril kalau saya pertemukan makan malam, ya, dengan Arteria. Saya sangat senang Pak Fauzi, cuma saya sudah ada beberapa janji. Kalau bisa setelah jam 8 nanti bisa, karena Subeno Arif kontak saya untuk minta klarifikasi itu jam 19. Jadi oke, saya balik dari bandara, kembali saya ambil hotel, lalu saya layani dulu Arteria. Tapi sebelum itu saya Subeno. Sebelum itu saya telepon dulu Pak Fauzi. Ternyata dia caranya begini. Saya juga sudah kontak dengan dia, tapi saya lihatnya penjelasan saya ke Arteria juga saya forward ke Pak Fauzi. Artinya ada niat baik lah kita semua gitu kan. Dia pun meresponnya baik, terima kasih Bang, dia kasih salam gitu. Saya menganggap itu positif kan gitu. Nah dari Pak Fauzi juga saya dapat kesan itu, tawarkan. Nah, mau Pak Asril yang ngontak dia, janganlah, kan enggak enak. Bagusnya waktu ini kan ada mediator. Lalu Pak Fauzinya katanya, oke, kan saya usahakan. Tapi mungkin Arteria juga lagi sibuk segala macam ya. Pagi-pagi saya harus pulang, ya kan, dengan pesawat jam 7.30, berarti jam 5 saya harus sudah berangkat dari hotel habis subuh. Nah, sampai malam itu jam 11 masih ada WA Pak Ano dengan saya, Pak Fauzi Ma'ruf. Nampaknya dia sibuk, belum direspon. Ya enggak apa-apa, tapi kapan-kapan pun saya siap untuk di mediatori bertemu dengan itu. Oke, jalan. Saya itu selalu menahan diri ya. Saya enggak mau dipelintir-pelintir ucapan saya. Banyak sekali yang menelpon, yang mau wawancara gitu. Pak, Bapak mau dilaporkan ke polisi oleh Arteria. Mana buktinya? Yang soal itu kan sudah saya klarifikasi, jawaban saya sudah sama. Kemudian Subeno juga malam itu udah wawancara, saya kirim aja itu. Inilah penjelasan saya tentang itu. Saya tidak mau melebar-lebar kemana-mana. Oke, baik. Nah, lalu ada lagi datang kemarin yang mau wawancara dengan mengatakan, bukan kemarin hari Kamis pagi itu, Pak, ada pernyataan tertulis dari Arteria, Bapak mau dipolisikan dengan undang-undang ITE. Oke, baik, enggak apa-apa. Ada isu baru apa tidak? Iya, ada pernyataan tertulis, saya bilang. Baik, tolong kirim pernyataannya ke saya dulu, nanti baru saya tanggapi. Dia kirim link berita, pernyataan Arteria, doorstop di DPR. Iya kan? Dia bilang tadi ada pernyataan tertulis. Oh, Adinda, saya bilang, ini bukan pernyataan tertulis, ini pernyataan yang ditulis. Itu beda itu, saya bilang kan. Oh jadi gitu ya Pak ya. Saya ini mohon maaf, saya tidak mau dipelintir-pelintir. Ini menjadi lebih runyam, berdampaknya kemana-mana, merugikan orang lain. Nah, saya tidak mau. Saya tidak ada niat saya mau merugikan siapapun, termasuk Arteria, terutama Arteria sendiri gitu kan. Jadi jangan diprovokasi saya dengan yang seperti ini. Tapi kalau ada misalnya pernyataan tertulis, tolong saya baca dulu, ya kan? Oh gitu ya Pak ya. Jadi tidak bisa tanggapi ya. Ya tidak bisa saya tanggapi seperti itu. Anda aja udah tidak benar. Saya ini sudah hampir 40 tahun jadi wartawan ini, sudah ngerti lah trik-trik itu. Mungkin Anda belum lahir ketika saya sudah jadi wartawan dari 82, saya bilang kan. Nah, jadi apa? Habis itu kira-kira sebelum Jumat kemarin Arteri WA saya, ya kan? Nah, WA saya dia lampirkan keterangan keluarganya. Semuanya itu sejuk, tidak ada yang menyalahkan saya, ya. Tidak ada yang menyerang saya dan juga tidak ada yang menganggap dari keluarga itu saya menyerang dia, hanya tolong diklarifikasi, ya kan? Nah, lalu setelah itu dia kasih catatan bawah, Bang, tolong dibantu klarifikasi lagi Bang yang lebih jelas, yang di FB itu belum cukup katanya kan. Baik, Arteria, dengan sangat saya bikin klarifikasi dalam bentuk WA ke dia kan, saya ceritakan. Tentu sebagai basa-basi orang Timur, saya mulai kalimat itu. Mohon maaf, karena saya mau lewat di depan orang saja, misalnya tidak kenal kan, kita mau lewat di depan orang, kita minta maaf juga kan, itu kan budaya kita.
Nah, mohon maaf Atria, setelah saya dengar berulang-ulang, saya tonton lagi video itu, tidak ada saya menuduh atau menyalahkan Atria. Nah, karena itu ya saya hanya bisa jelaskan begini dengan semangat yang persaudaraan. Saya kira sudah banyak juga beredar klarifikasi saya gitu kan. Ya samalah, saya standar saja. Karena saya memang tidak punya niat apa-apa, tidak ada tricking-tricking yang mesti saya lakukan. Lalu saya balas ke dia, makasih bang, boleh saya share. Dengan senang hati saya bilang kan. Nah, lalu setelah itu, ya saya silahkan manfaatkan. Hanya itu yang bisa saya berikan gitu kan. Lalu menelpon Detikcom ke saya, Azizah kan. Pak, Bapak sudah minta maaf kepada Atria, itu saya nggak mau dipelintir-pelintir itu. Ya ada ini WA Bapak, Anda baca dulu, saya bilang kan baca itu baik-baik, substansinya bukan itu. Maaf itu sopan santun orang Timur. Saya mau numpang lewat di depan lintas depan Anda saja, saya minta maaf. Maaf ya, numpang lewat gitu. Jadi yang substansinya Anda baca, jangan diplesetkan juga. Itu saya nggak mau lagi dipelintir-pelintir begitu. Karena itulah dengan pembicaraan dengan Afi kemarin, kalau ya wawancara gini tolong direkam, saya bisa cek lagi gitu apa yang saya kata. Tapi kalau tulis kan suka dipelintir, ya kan? Nah, tulis bisa dikatakan, kalau ini kan nggak bisa dipelintir. Kalau Anda potong ya udah, balikkan lagi yang dipotongnya gitu kan. Nah, jadi secara apa, Atria itu bagus dengan saya. Nah, memang dia sempat juga tersinggung, Atri, tolong hati-hati juga kita dalam berkomunikasi, jangan ada politiking gitu kan. Saya agak di telepon Detikcom mengatakan, tapi asal Anda muat pernyataan saya secara utuh, ya enggak apa-apa, terserah mau diasumsikan apa saja, karena publik kan bisa menilai sendiri. Nah, dia agaknya sedikit agak tersinggung gitu kan. Jadi ada yang agak keras ke saya gitu. Tapi saya anggap dia itu adik saya, anak muda itu biasa terdorong-dorong gitu. Maka saya bilang, Atria, ingat chat Anda yang pertama. Saya kembalikan sama dia kan. Saya terbuka aja. Chat saya yang pertama, Anda kan minta bantu saya kan. Bang, tolong dibantu klarifikasi. Sudah saya bantu. Oke, ya. Nah tapi ini Pak Hasril, ini bukan bermaksud memelintir ya. Dalam wawancara kami sebelumnya, Arteria Dahlan memang menyebut Anda zolim karena telah menyebutnya sebagai cucu pendiri PKI. Gimana ini Pak? Ya, di mana yang saya sebut dia cucu pendiri PKI. Kemudian dalam klarifikasi saya sudah bilang, saya tidak mengungkapkan itu dengan maksud untuk dalam hubungan biologis maupun ideologis. Karena di ideologis dia itu bukan dengan PKI, dengan Mas Sumi, itu jelas-jelas. Kan gitu. Jadi saya anggap salah pengertian saja. Jadi begini, saya katakan juga kepada Atria, itu kan yang membuat kan media sosial kemudian pindah ke media mainstream. Media tentu di luar kendali saya. Malah saya katakan, bagusnya kalau kita mau bicara, ya, supaya lebih clear, saya bersedia tampil di media televisi live bersama Anda. Kita sama klarifikasi. Tapi saya dengan media tulis, saya udah kapok dipelintir-pelintir begitu, saya bilang kan, nggak enak saya. Saya juga nggak akan mampu diprovokasi gitu, mau dia jelek, mau dia duda. Saya nggak mau, karena saya tahu dia anak Minang. Kecuali dia sudah murtad, itu dibuang sepanjang adat di Minang kan, murtad itu keluar dari Islam gitu kan, saya nggak akan layani lagi, ya kan. Nah, tapi dia ini, saya latar belakangnya saya senang sama dia, bangga saya dengan dia, kan begitu. Nah, ada maksud saya satu ataupun. Nah, saya kira yang memfitnah dia, yang apa itu adalah media-media sosial yang mempelintir. Kan bisa dicek, pernyataan saya itu terbuka, tidak bisa diralat itu apa yang saya katakan, ya kan? Nah, paling yang saya ralat hubungan yang apa tadi gitu kan, ya menjelaskan hanya soal hubungan kekerabatan di Minangkabau itu, ya itu sangat luas gitu. Jadi saya tidak ada masalah dan kami sudah komunikasi gitu. Dan sampai sebentar ini juga masih masuk teleponnya dari pamannya Atria, ya. Semuanya punya niat baik gitu, supaya ini selesai baik-baik. Karena itu saya menahan diri untuk wawancara. Semalam dengan Afi itu saya menolak gitu, sebelum jelas apanya. Atau lo bikin dalam pertanyaan. Kalau saya mau diadu-adu juga dengan Atria, nggak mau saya. Karena paman-pamannya itu teman-teman saya semua. Atau teman dari teman saya ternyata gitu kan.
sebentar ini tidak saya angkat teleponnya karena kita sudah sedang live. Itu paman yang profesor di tapi saya sudah komunikasi juga gitu kan. Tadi yang komunikasi pamannya di Bandung, CEO perusahaan batubara itu. Jadi dia dari keluarga hebat, terhormat gitu. Dan mengakui Batarudin itu memang ada hubungan karib. Jadi karib itu bukan hubungan darah. Karena kekerabatan dari Minangkabau itu sangat luas. Kori misalnya, menikah dengan orang Minang misalnya, sukunya Caniago, tapi tidak satu negari dengan saya. Itu kita sudah berkerabat gitu, berkarib. Tapi tidak dalam pengertian biologis, dalam pengertian adat gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi kira-kira begitu. Oke, ya. Pak. Tapi sebagai sesama orang Minang nih Pak, apakah sudah atau mungkin akan ada pertemuan untuk memusyawarahkan masalah ini Pak? Bisa saja, bisa saja. Saya orang terbuka saja. Ya, tidak ada yang saya sembunyi-sembunyikan karena saya tidak punya agenda apa-apa, kepentingan apa-apa. Saya hanya kepentingan ini untuk menjelaskan ini. Saya posisi saya itu penyelesai. Ketika ditanya oleh manajer teknisnya untuk mengatur tempat duduk di ILC itu, ini Pak Asril di kontra atau pro, kan gitu. Kalau bisa saya memilih, saya tidak pilih keduanya. Saya ini umur saya sudah umur nenek mama. Saya itu pada posisi mencarikan solusi, ya, mencarikan jalan untuk penyelesaian gitu. Itu jawaban saya. Ada itu di WA saya. Ditanya kan, Bapak mau pro atau kontra? Kalau dapat memilih, saya diantara enggak, saya pilih dua-duanya, saya bilang. Karena umur saya udah begini, saya enggak mungkin jadi provokator atau jadi pembela. Ya, saya enggak mau. Saya hanya akan berdiri sebagai orang yang menyelesai gitu. Bukan tidak punya pendirian. Ya, pendirian saya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk membela, bukan untuk memprovokator gitu, memprovokasi. Nah, gitu, Kori. Oke, pertanyaan terakhir Pak Hasril. Ya. Dalam wawancara kami sebelumnya dengan Pak Arteria Dahlan, dia menuntut Anda untuk meminta maaf karena sudah menimbulkan banyak tafsir di tengah masyarakat. Bagaimana ini menurut Anda, Pak? Saya kira itu mungkin dia lagi sedikit terbawa perasaan aja, ya baper aja. Saya kira enggak akan sampai seperti itu. Karena maaf itu apa gunanya? Kita formalitas minta maaf, tetapi dalam perilaku kita juga gitu kan. Saya udah klarifikasi kok. Ya dialog ini, pembicaraan kita kekeluargaan dengan pamannya, dengan kerabatnya, dengan ini, itu dengan cepat mengubah emosi, ya. Saat ini mungkin kita marah, saya akan tuntut. Kalau tidak minta maaf, saya adukan. Tapi mungkin setengah ada orang yang bicara nanti, ya. Saya kira itu tidak akan, jadi saya tidak akan komentari gitu. Tapi itulah, saya sudah ceritakan bagaimana baiknya hubungan saya dan saya tidak punya agenda apa-apa, ya. Dan saya ingin tetap membantu dia, tetap sukses gitu. Nah. Oke, Pak Hasril, terima kasih Pak sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Semoga masalah ini cepat selesai dengan solusi yang terbaik ya Pak ya. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak ya, sama salam sama seluruh pemirsa dan juga seluruh kerabat Tagar TV. Ya netizen, demikian perbincangan saya bersama Hasril Caniago, budayawan sekaligus tokoh pers di Minang. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.